Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Permisi Bu Ratna. Mari silakan. Selamat siang. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Kemarin saya kan sudah menyampaikan bahwa hari ini minta waktu Bu Ratna untuk menyelesaikan tugas saya di program guru penggerak tentang demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah SDK Santo Paulus Bu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oh iya. Ya sudah saya siapkan. Ya. Supaya pertanyaannya sudah saya sampaikan ya Bu sebagai saya siapkan. acuan. Mari silakan Bu Rina. Ya, yang pertama Bu Ratna, selama ini bagaimanakah Bu Ratna dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau suatu rujukan moral? Ya, yang saya lakukan di sini mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan itu merupakan kasus yang bersifat dilema etika. Kasus tersebut termasuk rujukan moral jika ada pelanggaran hukum di dalamnya. Itu Brina yang saya sampaikan. Itu sesuai yang saya pelajari juga Bu Ratna. Ya. Terus yang kedua Bu Ratna, selama ini bagaimanakah Bu Ratna menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah Bu Ratna, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama yang saya melakukan identifikasi kasus dulu. Kemudian mencari bukti fisiknya, terus baru memutuskan mana yang lebih penting untuk kepentingan orang banyak. Itu yang saya sampaikan. Nah, terus Bu Ratna, apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Ratna lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Kalau langkah-langkah ada beberapa sih ya. Langkah-langkah pertama, saya menentukan penyebab permasalahan itu. Saya melihat dulu apa penyebab permasalahan. Setelah itu menentukan siapa saja yang terlibat di permasalahan itu. Nah, barulah mencari informasi kepada orang-orang terdekat yang terlibat tersebut. Nah, setelah itu saya berdiskusi dengan guru atau karyawan, bahkan warga sekolah. Barulah membuat kesimpulan dan mencari solusi bersama dalam mengambil keputusan yang terbaik. Ada langkah-langkahnya ya Bu ya, tertata ya Bu Ratna. Ya, semua dalam mengambilan suatu keputusan itu harus ada langkah-langkahnya supaya kita benar-benar bisa menentukan mana yang terbaik. Setelah ini Bu Ratna, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ratna anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus tentang dilema etika ini Bu Ratna? Ini yang saya lakukan, saya menganalisa kasus. Setelah itu saya berdiskusi untuk menentukan solusi menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Dalam mengambil keputusan sebisa mungkin secara kekeluargaan dan mengedepankan kepentingan umum. Jangan sampai masuk ke ranah hukum, lebih-lebih berada di sekolah. Jangan sampai kita masuk ke ranah hukum, namun usahakan dalam suatu pengambilan keputusan itu haruslah bersifat kekeluargaan. Itu Bu Rina. Luar biasa, pengalamannya Bu Ratna sudah banyak ya. Bu Ratna,
hal-hal apa saja yang selama ini itu merupakan tantangan Bu Ratna ketika harus mengambil keputusan, terutama tadi yang menyangkut pada kasus-kasus dilema etika Bu Ratna? Tantangan tentu banyak ya. Tantangan dalam apapun pasti banyak. Nah, tantangannya adalah mencari keputusan yang terbaik gitu. Karena keduanya merupakan masalah sama-sama benar secara moral tapi bertentangan. Nah, itulah saya harus mencermati kasus yang terjadi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Itu namanya. Sulit ya Bu Ratna ya, berarti ya. Harus sulit. Menguntungkan kedua belah pihak itu memang betul ya. yang Selama ini dalam pengambilan keputusan itu memang amat sulit kalau kita tidak berhati-hati, nanti menjadikan malah tambah jadi masalah. Iya, betul Bu Ratna. Berikutnya ya Bu Ratna ya, apakah Bu Ratna itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan kasus, penyelesaian sebuah kasus, atau diselesaikan secara langsung? Ya, kalau ada jadwal seperti apakah jadwal yang Bu Ratna buat? Lalu bentuk dan prosedur seperti apa yang sudah Bu Ratna jalankan selama ini? Masalah jadwal itu tergantung permasalahannya. Ya, apabila permasalahannya itu ringan, saya bisa menyelesaikan langsung saat itu. Tapi kalau berat, ya saya harus menganalisa, mencari akar-akarnya dulu masalahnya, terus baru menyelesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Itu kalau berat. Jadi tergantung juga kasusnya ya, tergantung kasusnya, ringan dan beratnya. Kalau ringan cepat diselesaikan, kalau berat agak lama dalam proses penyelesaian masalah. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ratna dalam penyelesaian masalah kasus-kasus ini Bu Ratna? Jelas ada ya, karena apa? Karena kita itu kan hidup tidak sendirian. Kita hidup bersama, di sekolah itu juga dalam suatu tim. Maka untuk menyelesaikan permasalahan khususnya yang berat, itu saya selalu berdiskusi dengan teman-teman guru, dengan karyawan di sekolah, kemudian juga dengan komite. Karena kita orang swasta, jelas yayasan itu harus dilibatkan, wali murid atau orang-orang lain yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami masalah tersebut. Jadi banyak alternatif untuk menemukan solusinya sehingga kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Ya. Bu Ratna, yang terakhir dari semua yang sudah Bu Ratna sampaikan tadi, tentu ada pembelajaran yang menarik yang bisa Bu Ratna petik berdasarkan pengalaman Bu Ratna selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus, terutama kasus yang mengenai dilema etika tadi Bu Ratna. Saya juga ingin tahu pengalaman Bu Ratna selama ini. Oke. Ya, dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu saya selalu berusaha untuk sabar. Ya, untuk sabar menghadapi setiap orang karena karakter mereka itu berbeda-beda. Dan saya juga berusaha untuk tidak putus asa dalam menghadapi masalah. Saya berusaha untuk tetap yakin dan percaya diri bahwa saya pasti bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah, menghadapi masalah dari orang-orang tertentu. Dan yang lebih penting, saya berusaha untuk lebih bijaksana dalam menganalisa permasalahan tersebut untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak. Ini Bu Rina yang bisa saya sampaikan dalam menyelesaikan suatu permasalahan khususnya dilema etika atau kejutan moral ini. Banyak ya sebenarnya pengalamannya. Terima kasih sudah mau berbagi sehingga saya mempunyai banyak wawasan, tambah wawasan sesuai dengan apa yang saya pelajari di modul 3.1 ini.
Semoga ini semakin menguatkan saya, menambah motivasi saya untuk segera menyelesaikan program guru penggerak ini. Terima kasih banyak Bu Ratna, saya permisi dulu. Ya, Bu Rina, selamat melanjutkan tugas-tugasnya khususnya di calon guru penggerak ini. Semoga nantinya segera selesai dan tidak lagi calon, tapi menjadi guru penggerak. Mohon restunya Bu Ratna, permisi dulu. Ya, Selamat terima siang. kasih. Selamat siang. Demi bakti pada Ibu Pertiwi, bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai hobi. Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Bu Rina. Terima kasih banyak Bu. Hari ini Bu Yuni sudah berkenan meluangkan waktu. Saya ingin belajar dari Bu Yuni mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Bu Rina, kemarin setelah Bu Rina memberikan sedikit informasi untuk pertanyaan-pertanyaan, saya mencoba menulis ya Bu Rina, ya nggak apa-apa ya, nanti ya sedikit saya baca juga untuk jawaban-jawaban yang sesuai dengan yang saya alami ya. Terima kasih. Yang ini tujuan saya ini mengimbangkan dari Bu Yuni itu agar saya pun nanti bisa menganalisis penerapan proses pengambilan keputusan yang telah saya pelajari di modul 3.1 program guru penggerak yang saat ini saya sedang ikuti, sesuai enggak dengan 4 orang utama, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Ya, untuk yang pertama Bu Yuni, selama ini bagaimanakah Bu Yuni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi itu termasuk dilema etika atau sebagai rujukan moral? Baik, Bu Rina, saya mencoba menjawab sesuai pengalaman saya ya. Saya melihat bahwa kasus dilema etika itu adalah benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral, tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika kita harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Terima kasih Bu Yuni. Sekarang yang pertanyaan yang kedua Bu Yuni, selama ini bagaimanakah Bu Yuni menjalankan pengambilan keputusan setelah Bu Yuni, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, Bu Yuni. Pengalaman saya selama ini sebelum mengambil keputusan, saya selalu identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, serta semaksimal mungkin untuk mencari bukti fisik atau fakta. Jadi tidak salah-salah kita harus mencari bukti fisik yang benar-benar real dan valid ya. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut harus menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang merasa dirugikan. Itu yang paling penting. Luar biasa. Jadi pemimpin itu ya sulit ya Bu Yuni ya. Yang paling berat itu kan. Apalagi kalau ada kasus-kasus dia Bu Yuni ya. Kalau kita menjalaninya dengan senang hati, pasti semua masalah pasti amin amin. Sekarang yang ketiga Bu Yuni, bagaimanakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Yuni lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus itu? Baik, setiap melaksanakan atau memutuskan sesuatu pasti ada langkah-langkah yang harus kita jalani. Pertama yaitu menentukan penyebab permasalahan itu. Penyebabnya dulu, terus menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu. Setelah itu kita mencari informasi kepada orang-orang
terbuka, dan yang paling penting diskusi. Saya harus diskusi dengan rekan guru, karyawan, dan semua warga sekolah. Setelah itu membuat kesimpulan dari hasil diskusi tersebut, menimbang dan memandang dari sudut pandangnya, serta mencari solusi bersama dan mengambil keputusan yang terbaik. Langkah-langkahnya jadi teratur ya Bu Yuni, jadi ada prosedur yang Bu Yuni lakukan gitu ya. Jadi tidak asal-asalan kita harus punya prosedur langkah-langkah ini. Luar biasa sekali. Terus yang keempat Bu Yuni, hal apa saja yang selama ini Bu Yuni anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di Dilema Etika ini? Baik Bu Yuni, seperti tadi sudah ada penjelasan sedikit ya, saya selalu melakukan analisis kasus dan kemudian mendiskusikan dan menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Dan yang paling penting secara kekeluargaan, kita juga sudah menganggap semua itu keluarga, jadi kita juga memutuskan secara kekeluargaan serta selalu mengedepankan kepentingan bersama. Solusinya juga harus bermanfaat bagi semua. Jadi kita harus jeli juga ya Bu ya, agar keputusan itu tidak merugikan siapapun. Kalau bisa saling menguntungkan. Berarti yang ini tadi berbasis hasil akhir ya. Terima kasih Bu Yuni. Bu Yuni itu seorang pemimpin yang hebat ya, sudah berpengalaman ternyata. Kita juga masih belajar, harus terus belajar. Jangan menganggap kita sudah berpengalaman, tapi kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut. Tapi sebagian besar Bu Yuni itu apa yang saya pelajari di modul ini sudah Bu Yuni lakukan juga loh. Itu mungkin kebetulan Gina ya, memang selama ini dalam penyelesaian masalah harus tetap seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau begitu Bu Yuni, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama tadi dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik dan paling baik. Karena keduanya sama-sama merupakan masalah yang sama-sama benar. Itu paling sulit ya memang ya. Dalam mengambil keputusan harus menentukan kedua belah pihak juga. Jangan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Saya selalu mencermati setiap masalah itu. Jadi tidak salah-salah. Apabila masalah tersebut dapat diselesaikan secara langsung, tetapi tanpa mengabaikan prosedur yang sudah saya sampaikan dalam penyelesaian masalah. Luar biasa sekali. Bu Yuni, terus ini apakah Bu Yuni itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah masalah atau kasus dilema etika ini? Terus apakah Bu Yuni juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal yang sudah Bu Yuni tentukan sebelumnya? Bentuk atau prosedur seperti apakah yang Bu Yuni lakukan? Selama ini saya selalu melihat permasalahan tersebut, kalau permasalahan tersebut kategori saya anggap ringan, saya harus menyelesaikan saat itu juga, karena saya paling tidak senang untuk menunda atau membiarkan masalah tersebut berlarut-larut. Kalau saya anggap masalah tadi berat, saya selalu melakukan sesuai langkah-langkah yang seperti saya sebutkan dalam nomor 3 tadi ya Bu Yuni ya, ada menentukan penyebab masalah, terus siapa yang terlibat, sampai solusi jadi tergantung kasusnya, mana yang harus diselesaikan dulu atau harus dengan prosedurnya dulu. Sekarang Bu Yuni, adakah seseorang faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yuni dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Selama ini dalam mengambil keputusan,
Ibu Ina, saya selalu melibatkan Tuhan dalam setiap permasalahan karena Tuhan itu selalu membantu kita untuk dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Betul Bu Yuni, luar biasa. Betul. Berarti Bu Yuni itu selalu melibatkan yang apa ya, yang bermasalah juga, respon apa yang di sekitar ini selalu Bu Yuni libatkan ya. Berarti secara kekeluargaan juga ini ya Bu Yuni ya, harus kekeluargaan. Perasaan ya Bu ya. Karena setiap orang karakternya kan beda-beda. Betul ya. Yang terakhir Bu Yuni, dari semua hal yang telah Bu Yuni sampaikan tadi, pembelajaran dalam penyelesaian kasus-kasus terutama di Rema Ejika, mungkin Bu Yuni bisa memetik pengalaman yang bisa diambil dari keputusan-keputusan yang selama ini sudah Bu Yuni lakukan. Baik Bu Rina, ini pengalamannya sudah mungkin dari awal itu berat ya, kadang kita juga tidak bisa merasa putus asa juga kadang. Dengan berjalannya waktu, dengan banyaknya pengalaman, pembelajaran itu semakin menguatkan saya. Jadi lebih sabar dalam mengambil keputusan, juga lebih tegar. Kalau ada bisa nggak yang menyelesaikan masalah ini, karena dengan banyaknya pengalaman itu membuat saya lebih tegar, terus lebih memahami berbagai karakter orang itu, bagaimana kita dalam mengatasinya itu beda-beda juga. Terus memahami berbagai permasalahan dan cara menyelesaikannya, serta yang paling penting tadi tidak mudah putus asa. Yang terakhir, yakin dan percaya setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Yuni sudah berbagi pengalaman yang begitu luar biasa, begitu hebat. Saya banyak belajar dari Bu Yuni. Semoga ini menguatkan saya, semakin memotivasi saya untuk lebih bersemangat lagi dalam menyelesaikan program Guru Penggerak ini. Terima kasih banyak telah memberkati Bu Yuni. Sama-sama Bu Yuni, belajar bersama, tetap semangat. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.